saya yang letak. Mana buktinya musuh Islam? Apa yang menjadikan orang Islam tersinggung? Mana buktinya menyebarkan kemusyrikan? Apa yang akan dijadikan syarat utama kemusyrikan? Tidak. Halo Sobat Rakyat, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini saya ingin mengajak kalian menonton dan membahas video klarifikasi dari Ustaz Aceng Mujib asal Garut yang sempat viral karena ceramahnya yang dianggap mengandung kata-kata kasar. Mari kita simak dulu videonya secara lengkap. Bagaimana dengan pernyataan saya bahwa kata-kata seperti tolol dan lain sebagainya itu ya jika bahasa Sundanya lamun pemerintah ternyata tidak mau menghargai para ulama, tidak mau mengajak dan menghargai pesantren di dalam menjalankan tugas nabi terhadap negara, menjalankan tugas terhadap kenegaraan. Yakin namanya orang yang tidak menghargai orang tua, menghargai leluhur, menghargai ulama, yaitu tolol namanya, yaitu adalah kurang ajar, yaitu adalah bloon. Maka saya sampai menyatakan apa yang saya sampaikan di pertemuan jenglutna itu artinya adalah saya sudah mentok, sudah kata-kata akhir. Siapa saja tidak menghargai ulama, siapa saja yang tidak menghargai kiprahnya leluhur-leluhur kita, karena saya meyakinkan perjuangannya itu tidak akan terwujud, akan sia-sia. Maka itu yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan dengan penyampaian itu adalah masyarakat, maksud saya ya terbangkitkan, terbangunkan, punya rasa semangat untuk berjuang beserta pemerintahan yang hari ini lagi dipercaya oleh presiden, gubernur, bupati, camat, lurah sampai bawah. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua, harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Dedi. Saya sampaikan di video itu, terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI, saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung harus diapakan dengan anak saya. Masa harus dibuang ke laut? Dimasukkan pesantren, lari, kabur, diurus di rumah, nggak mengancam, mengurus kepada orang tua. Ini soal rutin. Terlepas ya orang ada kekhawatiran dengan adanya Barat TNI nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, malah pulang dari situ maunya gelut dan sebagainya. Nah itu hal biasa. Tetapi menurut saya itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini sudah dianggap kompleks, terutama generasi muda. Saya sepakat kalau tidak konsentrasi dengan bagaimana nasib generasi muda, saya yakin Pak Dedi, Pak Prabowo, atau Bupati ini rasanya untuk menembus Indonesia yang adalah susah. Sebab pendapat saya, jika Indonesia yang bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus yang bersaing dengan generasi muda yang lain. Itu barangkali. Apakah ada langkah khusus dari Pak Arsa terkait penyebar video sepenggal video potongan tersebut? Menurut saya akan capek sih kalau melakukan langkah-langkah khusus mempermasalahkan komentar orang. Bukan dalam arti saya tidak peduli. Tetapi ya silakanlah berkomentar bebas, tetapi tetap kalau kita berbicara mendukung ya dengan cara-cara yang memang memberikan kontribusi positif, mendukung. Jangan pura-pura mendukung gubernur, tetapi ketika ada orang yang memberikan masukan, ada orang yang memberikan saran, apalagi komentar wah dan ngajak itu dan lain sebagainya. Menurut saya ya dengan cara-cara masing-masing sudah barang tentu berbeda, strategi, teknis, cara, tetapi adalah yang positif yang bisa memberikan kontribusi terhadap bapak kita atau yang lagi viral bapak Aing untuk lebih menyempurnakan kinerja membawa Jawa Barat ke depan menjadi provinsi yang istimewa. Di Bapak Pangarsa sendiri adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan ketika memilih gubernur Jawa Barat. Silakan Pak. Ya. Saat itu kan banyak pro kontra. Saya sering mendengar, lalu membaca di media, Pak Dedi itu musuh Islam. Pak Dedi itu adalah gubernur yang akan menyebarluaskan kemusyrikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Saya yang letak. Mana buktinya musuh Islam? Apa yang menjadikan orang Islam tersinggung? Mana buktinya menyebarkan kemusyrikan? Apa yang akan dijadikan syarat utama kemusyrikan? Tidak. Saya bilang janganlah. Kalau sudah di-planning seperti itu, ya ini adalah sudah masuk ranah syarat. Kalau masuk dalam ranah syarat, orang itu jelas subjektivitasnya akan sangat tinggi. Nah sehingga ketika kita deklarasi sangat mengharapkan Pak Dedi bekerja 5 tahun ini adalah dengan tenang, dengan nyaman, dengan cara-cara yang memang sesuai dengan harapan kita semua, yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun menanggapi pro kontra ada orang, namanya orang banyak kemauannya, ya aneh-aneh, lebih-lebih mereka yang memang anti terhadap Pak Dedi.
Saya yakin mereka yang hari ini adalah terus menggerogoti bagaimana agar Pancasila runtuh diganti dengan khilafah. Kondisi atau keadaan seperti ini, mereka akan semakin serius bagaimana agar saya yang notabene dari pihak pesantren dan selaku pimpinan beberapa organisasi yang kemana-mana selalu bicara pertahankan kedaulatan kebangsaan NKRI harga mati. Kang Deddy pun sama seperti itu, timnya sama seperti itu. Mereka kan ya kiai menyatu dengan Umaro, ini susah nampaknya untuk digulingkan, susah nampaknya untuk dihancurkan. Saya juga meyakini kita beserta Gubernur Jawa Barat, beserta Bupati di Garut, beserta Pak Prabowo untuk Indonesia menjaga kedaulatan kebangsaan. Sedasar apapun orang yang ingin menghancurkan Indonesia, ingin merusak keutuhan berbangsa dan bernegara, tak bisa. Tetapi kalau ulama sudah tidak percaya terhadap Umaro, apalagi sudah bergerak menghantam dan menghancurkan, ini saya sangat pesimis. Sehebat apapun, siapapun yang membawa sulit untuk mewujudkan Indonesia atau Jawa Barat, khususnya Garut, menjadi kabupaten yang hebat yang diharapkan oleh masyarakat semua. Pesan khusus untuk warga net nih di media sosial terkait video tersebut gimana pesan? Kepada seluruh para penikmat medsos atau para pengguna, sekali lagi atas perhatiannya, ya sudah barang tentu kejadian ini atau kepiralan ini tetap ada hikmahnya, ada manfaatnya. Tetapi saya pesan, jangan sekali-kali mengeluarkan statement menghakimi seseorang padahal belum tahu permasalahan yang sesungguhnya. Orang yang tidak paham dengan video saya, dengan statement saya, dengan ungkapan saya, seolah-olah saya anti pemerintah, saya memusuhi Kang Deddy, saya memusuhi Gubernur Jawa Barat, sehingga komentarnya kan si Monjim, iya jangan catur jangan belok, si Monjim ini arahnya mau kemana, punya kekuatan apa? Saya tidak merasa punya kekuatan, saya jauh dari perasaan hebat, tetapi konsep sedikit atau apa yang ada di benak hati dan di kepala saya ingin membantu mendorong kesuksesan kinerja gubernur, bupati, presiden, semua pemerintah dalam konteks berbangsa ini adalah untuk menjaga keutuhan berbangsa dan negara dengan modal mempertahankan pilar-pilar kebangsaan. Coba lihat saya di mana-mana selalu NKRI harga mati. Ya, kalau gubernur atau presiden atau bupati anti NKRI, anti Pancasila, pasti saya teriakan. Pasti saya teriak. Pasti ya kemampuan saya atau apa yang saya miliki akan saya taruhkan. Karena tidak mau bangsa ini, negara ini adalah dihancurkan oleh gerakan-gerakan yang memang tidak bertanggung jawab, seolah-olah membela agama, membela negara, tetapi ujung-ujungnya ingin menghancurkan kehidupan beragama dan berbangsa. Saya ingin, ayo kita damai, ayo kita saling menghargai, ayo kita saling dukung, ayo juga kita saling mengingatkan. Saya sadar satu kelebihan 1000 kelemahan. Saya sadar Anda dimanapun berada satu kekurangan 1000 kelebihan. Ayo kita kalau betul-betul ingin membangun negara, membangun bangsa menjadi bangsa yang besar, Jawa Barat yang istimewa, kita saling mengingatkan, saling mendukung dengan sangat jinjing dan sangat dipikul, dengan mengerahkan seluruh kekuatan potensi yang ada. Ayo kita jalankan, tetapi jangan didasari dengan suudzon, negative thinking, apalagi dengan benci, apalagi dengan hasud. Saya yakin itu tidak berhasil. Cara apa yang keluarkan, konsep yang keluarkan, belajar lillahi ta'ala, insya Allah leluhur kita, pemimpin yang hari ini pimpin, presiden, gubernur, bupati, camat, saya yakin akan berjalan dengan mulus. Tantangan akan dihadapi. Pesan khusus untuk Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi lanjut terus berjuang Jawa Barat, selamatkan Jawa Barat dari kelompok atau aliran-aliran yang sampai hari ini belum siap menerima ideologi negara Pancasila. Kang, pokoknya nama hari dina jalan benar mah sok sanajan ABCD komentar Bismillah, insya Allah akan diberi kelancaran dan kemudahan. Abi pesen pokoknya nama Jawa Barat luas, sadaranya di Jawa Barat, sadaya komponen, semua kelompok yang sama-sama ingin membawa Jawa Barat istimewa, mendukung Akang, ajak ngobrol, ajak badami, ajak sharing, pengacarana supaya Jawa Barat benar-benar istimewa. Pangwadana, jeung pangalusna. Hatur nuhun. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Rakyat, itulah klarifikasinya. Saya pribadi ingin menyampaikan beberapa hal sebagai masukan. Kalau memang tujuannya untuk membangun Jawa Barat, bahkan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, tentu sangat disayangkan jika dalam ceramah digunakan kata-kata yang tidak pantas, apalagi diucapkan dengan nada tinggi atau teriak-teriak. Sebab ketika seorang tokoh agama menyebut nama seseorang lalu melanjutkannya dengan kata-kata kasar, yang diingat publik bukan isi ceramahnya, tapi emosi dan kata-katanya, itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan hilangnya rasa hormat dari sebagian masyarakat.
Bukan hanya Ustaz Aceng, ini berlaku juga untuk semua tokoh agama, ulama, habib, dan siapapun yang punya pengaruh publik. Kita semua pasti ingin bangsa ini maju, tapi cara penyampaiannya juga harus mencerminkan adab dan akhlak yang baik. Semoga ini bisa menjadi masukan yang membangun, bukan menjatuhkan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan